suatu kehormatan nih Yes, Jepret bisa sama-sama. collab nih, apalagi saya gitu. Nah, Mas, Iya, kita mau nanya-nanya dulu nih. Kan baru pertama kali nih kita ya kolaborasi ya, Mas ya. Dan iya. tentunya nanti kita harapkan ke depannya juga akan berlanjut. Ini Mas Dery ini kesehariannya gimana sih? Kalau teman-teman mau tahu nih. Oke. Jadi kalau keseharian sih yang pasti Senin sampai Jumat itu trading saham sih ya. Pasti mantau terus. Dan selain trading saham, yang pasti juga saya selalu informasikan untuk trading ya, saham-saham yang memang rekomendasi ya buat member di Daying kayak gitu. Jadi itu keseharian buat trading saham, nggak cuma sendiri saya saja kan, tapi sama membernya juga gitu kan. Selain itu ya paling sisanya saya membuat konten untuk YouTube sama di Instagram saya juga kayak gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas Dery nih aktif di pasar modal nih dari tahun berapa nih? Aktif trading atau investasi gitu. 2000, oke, itu awal 2018. Masih ingat Oh, itu oh. bulan Februari. Oh iya ya. Berarti udah lumayan lah ya, kurang lebih ada 4 tahun seperti itu. 4, iya, iya betul, 4 tahun. Kalau kalau mendirikan komunitas DIN sendiri udah berapa lama nih Mas? Itu dari 2020. 2020 berarti pas COVID ya, pandemi ya. Sebelumnya sih, sebelum 2020, tapi di 2019 itu sudah mulai. Tapi yang dikencengin di 2020-nya, pas COVID-nya, kayak gitu. Iya ya, Jadi secara apalagi resminya lah. apalagi waktu itu kan teman-teman banyak ya yang WFH sehingga memang trading saham atau investasi saham menjadi daya tarik sendiri pada saat itu ya. Mungkin Mas Dery juga kepikiran seperti itu waktu ingin mengembangkan DIN seperti itu ya Mas ya. Iya, jadi untuk tahun 2020 sih memang saya nggak terlalu, apa ya, eh, gara-gara COVID-nya gitu kan. Tapi memang itu udah rencana dari saya resign dari kerjaan di kantor gitu kan. Lalu ya udah di 2019 barulah menciptakan komunitas. Nah, langsung ditambah COVID 2020 ya semakin inilah kayak gitu. Semakin concern seperti itu. Oke, berarti sekarang memang Mas Dery aktivitasnya cuman itu ya full time trader seperti itu. Tidak lagi Nah, ngantor iya, ya. iya, di rumah aja Oke. trading aja. Iya, berarti kalau dari DIN sendiri ini selain aktif di Instagram gimana lagi tuh Mas? Karena Daying itu kan ada dua service ya, maksudnya jasanya gitu kan. Jadi selain buat trading saham sama investasi saham, itu ada konsultasi tarot juga kayak gitu. Oh, taruh. Jadi dua jasa itu. Oke, oke. Ya. Menarik sekali nih Mas. Nah, kalau Mas Dery sendiri gimana nih Mas ngelihat pasar modal saat ini? Seperti itu. Kalau dilihat pasar modal sih ya di 2022 Indonesia sih safe lah ya, aman lah, malah lebih dari aman ya. Ini udah all time high gitu kan. Dilihat dari apa ya istilahnya dibandingkan dengan indeks lain lah ya seperti di US ataupun ya di Europe lah ya. Tapi Indonesia ya mungkin karena memang apa sih dari COVID juga ya dari 2020, 2021 sampai dengan 2022 itu yang ya recovery-nya memang lumayan lah ya, bagus. Jadinya pasar modal juga ke sahamnya juga ya sangat sangat signifikan naik terus kayak gitu. Berbeda dengan apa indeks saham lain di luar Indonesia gitu kan ya. Tapi Indonesia sendiri lumayan lah ya, sangat istilahnya pergerakannya bisa mental gitu kan dari berbagai apa istilahnya sentimen ya, apalagi yang di awal tahun ada perang Rusia sama Ukraina, kemudian juga dibarengi dengan inflasi US juga, tapi Indonesia indeksnya ya terus naik kayak gitu. Jadi pasar modalnya ya Indonesia
aman lah, dan malah di awal tahun ini ya cukup agresif sih kayak gitu. Jadinya kalau ngelihat pasar modal ya sekarang Indonesia ya lumayan lah. Kalau misalnya waktunya take profit gitu kan. Iya, jangan Tapi kalau greedy ya. misalnya buat masuk juga harus apa ya? Kalau buat masuk ya harus benar-benar pilih-pilih lah mana nih yang lagi bisa entry, mana kayak gitu. Iya, betul. Nah, nih, tadi Mas Dery sudah menjelaskan terkait update pasar modal, terus juga tadi sudah memperkenalkan diri dan memperkenalkan Day-ins. Nah, untuk Sobat Bitrate Hmm, semua nih, kalau Day-in sendiri panggilan apanya, followersnya apa nih? Kalau kita kan Bitrate, Sobat Bitrate gitu. oke. Kalau saya sih Ada nggak ada nggak ya, gitu, nggak Mas? ada secara Oh, spesifik panggilannya. Jadi ya udah teman-teman aja. oke, teman-teman semua, jangan lupa ya untuk follow Instagram @di.ins ya. Dan seperti itu ya, Iya, Mas ya. Uh-uh. iya. Itu kalau di.ins. Instagramnya itu buat yang dating. Kalau saya sendiri ya itu di IM Dairy sih. Oh, oh ya. Nah, teman-teman yang ingin lebih tahu tuh follow tuh di.ins ya. Dan Mas Dery Iya, sendiri tadi ya, Instagram pribadinya. Dan juga jangan lupa untuk siap. follow Instagram kita ya, Bitrate underscore Punya. Eliotition. Oke, bentar saya ketawa. Oke, Itu ada yang kenapa komen, tuh? Mas Dery punya saudara yang namanya Andrian W. Gawat nggak? Oh, kenapa nih ya? Apa ada selintas mirip nih sama Mas Dery nih? Nggak tahu nih. Mirip kali ya sama saya, mirip sama Andrian W itu, tapi nggak punya sih. Iya, Mas. Oke, Mas, kita langsung saja nih, Mas, ke topik kita Oke. pada malam hari ini ya. Menurut Mas Dery gimana nih? Emiten kan saat ini mungkin dari bulan 3 ya, berbondong-bondong bagi dividen. Mungkin nanti sampai bulan 5 atau bulan 6. Nah, kalau Mas Dery sendiri melihatnya gimana nih? Apakah ini ada udang di balik batu gitu agar investor retail berbondong-bondong beli saham seperti itu? Oke. Jadi bentar ini kedengeran nggak? Ya, udah jelas kok suaranya. Coba Iya, teman-teman soalnya di di sini bisa sini chat di kolom komentar sebentar. ya. Iya, bentar-bentar ya. Ini soundnya nggak ada nih. Harusnya sih sudah oke ya. Di sini juga udah oke. Oke, ada nggak suaranya? Kalau saya sih ini kecil banget suaranya. Ada ya? Ada jelas kok Mas di sini Oke. suaranya. Jadi kalau menurut saya kalau ditanya seperti apa ada udang di balik batu ya, sebenarnya nggak terlalu ke sana gitu kan kalau pembagian dividen karena kalau misalnya untuk pembagian dividen itu ya dari zamannya saya gitu kan ya dari zamannya masuk ke pasar modal itu ya udah menjadi hal yang biasa gitu kan. Jadi untuk pembagian dividen ya itu malah ya ke emitennya sendiri gitu kan ataupun ya kita ke investornya sendiri ke tradernya sendiri jadinya ya untuk pembagian dividen malahan ya mungkin kalau buat investor itu udah apalagi yang investornya yang udah lama gitu kan yang menikmati pasif income lah ya dari dividen sendiri tapi yang paling ditakutkan ya buat para trader yang buat apa sih mencari dividen. Nah, jadinya itu sih yang harus diawasi kayak gitu. Jadi kalau buat musimnya dividen ya kalau saya lihat sih memang nggak terlalu mengarah ke sesuatu yang bisa menjadi apa sih istilahnya pancingan buat investor buat berburu dividen gitu kan karena ya setiap tahun kalaupun misalnya memang perusahaannya bagus ya udah pastilah bagiin dividen gitu kan dan itu memang udah makanannya investor tapi yang buat trader, nah itulah yang mungkin bisa jadi harus hati-hati lah kalau pas pembagian dividen kayak gitu. Nah, oke. Tadi dari penjelasannya berarti memang tidak ada maksud apa-apa ya. Karena memang dividen itu hal yang wajar diterima oleh investor setiap tahunnya. Nah, dan memang dari tahun ke tahun juga emiten yang memang berfundamental baik itu juga dan khususnya blue chip membagikan dividen ya mayoritas Mas. Jadi memang
tidak ada maksud apa-apa, sehingga memang dividen ini juga menjadi salah satu bonus ya untuk pemegang saham atau investor seperti itu, yang memang tujuannya untuk jangka panjang seperti itu. Ya, Nah, betul. kalau kalau Mas Dery sendiri ini ngelihat gimana nih Mas? Dividen tahun ini kan yang paling menarik tuh dari apa ya? Seperti itu, kayaknya emiten yang melirik dividennya akan menarik gitu. Oke, kalau tahun ini dividen yang menarik, yang pasti kalau enggak dari sektor finance, sama dengan sektornya energi, kayak gitu ya. Kalau sektor finance lah, udah ini banget lah ya, perbankan dividen lumayan lah ya, kayak BRI, BCA gitu kan. Malah yang terakhir BJBR ya, Bank Jabar juga lumayan tuh, gede banget kan. Tapi yang terakhir yang boom banget, ya itulah si siapa, ITMG kan. Jadinya yang Oke. di sektor energi yang tahun ini 2020 yang sangat membara banget buat dividen sih itu sih ya, di saham-sahamnya energi gitu kan. Nggak tahu nih untuk tahun ini ya, selain ITMG yang kemarin apa pembagiannya lumayan ya 3040 ya per sahamnya gitu kan. Nanti buat Adaro, PTBA gitu kan. Nah, itulah kita sedang menunggu itu buat pembagian dividennya berapa itu. Kayaknya pasti besar juga sih karena di 2021 batu bara kan itu apa komoditi super cycle ya. Itu pada seret naik dan itu pasti mempengaruhi kinerja para emiten di sektor energi, terutama batu bara. Iya, iya Mas ya. Karena pada tahun 2021 itu ada krisis energi di Eropa ya, sehingga harga Nah, batu betul. bara naiknya signifikan gitu ya, nggak pakai rem. Dan memang waktu itu juga kan negara-negara Eropa udah pakai gas, jadi pakai batu bara lagi tuh karena adanya kelangkaan gas, sehingga harga batu bara Iya, naik. Nah, ini menjadi sentimen positif untuk emiten batu bara ya, yang nanti kinerjanya pada tahun 2021 itu akan baik gitu. Dan memang kalau saya perhatikan emiten-emiten batu bara labanya memang itu ya Mas, apa menarik semua seperti TMG itu menarik labanya banget. Iya, bertumbuh sekitar 1000% gitu kurang lebihnya bertumbuhnya. Lalu juga seperti PTBA kah, juga mencatatkan kinerja baik, labanya naik 231%. Dan memang baru ITMG untuk emiten batubara ini yang sudah membagikan dividen seperti itu. Kalau Adaro atau PTBA masih harus menunggu nih berapa besaran dividennya. Kita harus nunggu RUPS-nya dulu, rapat umum pemegang betul. sahamnya. Kalau Kita harus tunggu Adro dulu. itu Kayaknya untuk di PTBA itu RUPS-nya kayaknya bulan Mei kali ya. Sama Adaro juga di kalau bulan Mei juga sih. iya ya. Kalau Adro mungkin tadi saya sempat lihat di sekitar bulan April ini ya, sebelum Lebaran. Oh, Kalau April ya? kurang lebih Oke. ya. Kalau PTBA memang nanti bulan 5. Kalau Ya. emiten-emiten yang termasuk energi itu yang dalam waktu dekat United Tractor ya, itu anak perusahaannya UNTR ya? Astra gitu. Iya, karena kan memang dia juga punya Oke. bisnis batu bara dan alat berat ya. Seperti itu juga terkena sentimen positif untuk harga batu bara yang naik pada tahun 2021 gitu. Nah, lanjut nih Mas, kita. Kalau kita lihat nih IHSG kan kuartal 1 udah menunjukkan kinerja fantastis nih Mas. Kira-kira dengan adanya pembagian dividen ini, musim-musim bagi dividen, Mas Dery melihat gimana nih dampak positifnya ke IHSG, pembagian dividen dan dampak positifnya ke IHSG? Oke, kalau saya lihat sih dengan kinerjanya di 2021, kemudian juga di 2022 yang sekarang masuk ke musim dividen sih ya, mungkin ada dampaknya sih nggak terlalu besar juga sih ya, karena kalau dividen sih ya itu apa dampaknya sendiri ya buat si emitennya masing-masing, buat si sahamnya masing-masing. Tetapi kalau untuk secara apa luas ya untuk IHSG-nya sendiri gitu kan ya, yaitu nggak cuma dari emiten yang lagi panen dividen gitu kan, tapi masih banyak sentimen yang malah itu bisa mempengaruhi buat si pasar modalnya kita, IHSG-nya kita kayak gitu ya. Jadi mungkin ya pada akhirnya untuk IHSG
untuk apa ya, disokong sama dividen dari saham-saham itu nggak terlalu besar. Malah cuma ya yang paling besar yang menopang IHSG adalah bagaimana dari apa aliran dana asing yang masuk, kemudian juga ya sentimennya juga ya dari global, kemudian juga ya itulah apalagi ya kalau selain itu ya mungkin pada akhirnya ya IHSG apa ya nggak terlalu inilah kalau misalnya dari dividen sendiri, tapi lebih ke makroekonomi sama mikroekonominya juga. Nah itulah yang paling mempengaruhi gimana pasar modal kita ISG untuk di tahun 2022 kayak gitu ya. Jadi kalaupun misalnya banyak emiten yang oke, pada kinclong gitu kan ya membagikan dividen ya itu untuk mencerminkan si satu-satu emitennya aja. Tapi kalau secara keseluruhan si IHSG yaitu balik lagi ke sentimen yang itulah ya, sentimen dari dalam maupun dari luar kayak gitu. Iya, memang IHSG pada 3 bulan atau 4 bulan pertama ini sudah bertumbuh atau growth sekitar 9,94% nih Mas. Dan investor asing melakukan pembelian sekitar 41,36 triliun. Jadi Nah, memang ya betul. kalau kita lihat ini adanya dana asing juga itu ya yang mendorong IHSG selalu all time high seperti itu. Betul. Nah, dan memang mungkin ini yang paling banyak atau hype selama kuartal 1 ini emiten-emiten energi ya, Betul. sektor komoditas karena adanya itu apa invasi Rusia ke Ukraina yang memang meningkatkan harga-harga komoditas seperti itu. Iya, seperti kalau Mas dari sendiri melihat gimana nih Mas? Untuk emiten energi di harga saat ini itu udah kemahalan apa kalau ada koreksi-koreksi dikit kita bisa buy on weakness nih? Oke, kalau secara apa nih? Kalau valuasi sih kayaknya udah apa? Valuasi kayaknya udah over ya. Apalagi kalau ngelihat technical juga sama sih ya. Ini udah tinggi banget gitu kan. Jadi kalaupun misalnya ya kalau buat investasi ya mungkin ya kita bisa lah ya masuk gitu kan dan dengan jangka waktu yang panjang. Tapi kalau trading ya buat masuk ke sektor energi ya kita harus hati-hati juga ya karena udah dipucuk gitu kan. Itu udah dipucuk Jangan banget jadi dan tim itu cuci harus piring ya. hati-hati nih, harus hati-hati. Kapan kita bisa naik lagi? Kalaupun udah naik ya kita harus bisa taking profit secepatnya gitu kan. Jadi itulah kalau buat trading ya kita hati-hati juga. Dan kalaupun buat investasi gitu kan ya mungkin investasi dengan waktu yang panjang ya silakan lah gitu kan ya dan melihat berbagai apa analisis fundamentalnya jika memang oke gitu kan ya. Kalau buat apa saham energi ya silakan aja dipilih gitu kan. Tapi kalau buat saya kalau buat trading ya di saham-saham energi ya itulah harus ngelihat cepet-cepetan. Ujung-ujungnya scalping juga sih. Berarti kalau dari Mas Jerry sendiri melihatnya saham-saham energi udah itu ya mahal ya di harga sekarang ya. Nah, ya Dan udah ini mahal banget lah ya. Apalagi ngelihat kayak Adaro gitu kan, PTBA juga itu ya udah lumayan lah itu resistennya udah di atas banget gitu kan. Itu kalau nggak kuat nembus lagi ya udah tinggal dibanting ke bawah. kalau kalau melihat ADMR gimana Mas? Baru IPO kan? Tapi lari terus Ya, tuh. itu ADM-nya bagus banget tuh. High Itu high terus ya. udah bagger banget, multi bagger malah ya itu Multi udah bagger berapa ya. persen? 1000% lebih kali ya. Iya. Kalau kalau beli di IPO udah masih hold sampai sekarang udah cuannya udah Iya, itu berdebar-debar ya udah gitu jadi ya. itu tuh yang beli ADMR udah jadi Udah crazy rich-nya. crazy rate. Iya, Mas. Nah, selain itu kan IHSG terus ini nih Mas rekor nih. Dan kan memang sekarang lebih selektif ya kita memilih saham. Kalau dari Mas sendiri tuh gimana tuh? Ngelihat sektor atau saham apa sih yang masih lagging di tengah naiknya harga IHSG seperti itu? Oke, Masih ada nggak nih? kalau dilihat 2022 sih ya yang masih lumayan hits ya, ngehits lah ya pasti energi sih ya. Karena em,
energi yang lumayan sekarang lagi digodok juga kan, yang banyak sekali berita-berita yang memprediksi harga minyak per barrelnya itu sampai 150 katanya ya. Kemudian juga si harga batu bara yang diprediksi sekian kayak gitu. Tapi ngelihat indeks juga harga emas yang lumayan nih ya. Kalau dilihat gitu kan, harga emas yang sekarang di chartnya dia ke atas gitu kan. Nah, itu. Kemudian juga selain sektor energi yang memang lagi panas ya, eh, untuk saat ini sih karena inflasi ya, itu emiten yang konsumer ya retail Mm-mm. itu lumayan bisa dilihat lah ya, ada peluangnya kayak gitu kan. Apalagi kalau untuk saat ini yang paling dekat sih mau Lebaran ya, untuk retail konsumer lumayan lah kayak saham-saham apa AMRT ya, MAPI gitu kan, itu lumayan udah ada naiknya gitu kan. Jadi bisa dipantau kalau misalnya untuk 2022 ini, yang pertama sektor energi, kedua untuk konsumer, yang paling ketiga sih finance paling ya. Itu ya, kalau finance sih saat ini ya dia lagi turun dulu ya, karena apa, kalau finance sih ini banget sama inflasi ya, inflasi tinggi gitu kan, kemudian kebijakan bunga dari The Fed juga, dan terakhir paling kalau sektor properti kayaknya belum dulu ya untuk di 2022 ini, kayaknya masih melempem gitu kan. Sama ditambah paling kalau sektor teknologi juga nggak terlalu ya 2022 untuk teknologi. Iya. Dan satu lagi Kalau ada IDX apa health ya, kesehatan, rumah sakit itu bisa kesehatan dipantau. sudah Kalau dipantau rumah ya. sakit lumayan ya, saya lihat pergerakan saham-saham rumah sakit seperti apa, Mika, Same, ya Mika, kemudian Heal dan Silo ya, itu lumayan. ya. Sama kalau farmasi, Care sama Vici ya, Vici Oke, itu itu tadi tuh bisa bocorannya dipantau. tuh. Kalau ini melihat ini gimana nih Mas yang lagi rame juga nih, emiten konstruksi itu. Kok ada IKN malah sahamnya turun terus gimana tuh? Masih menarik nggak tuh Mas untuk Nah, oke. konstruksi? Kalau saham konstruksi ya, meskipun ada sentimen IKN, tetapi di sisi lain kepentok sama bunga bank. Karena Ya, mereka buat ekspansi tergantung kredit bunga ya. Nggak tahu nih bunga kredit gimana ya kalau ngelihat inflasi yang sekarang di US tinggi gitu kan, kemudian juga apa, The Fed mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Nah, itulah sektor properti masih apa ya, kayak sulit banget untuk bisa bergerak ya, meskipun sangat gencar ya di Indonesia untuk sentimen IKN. Tetapi ujung-ujungnya ya itulah, kalau apa, ujung-ujungnya kalau sentimen kembali lagi ya ke sentimen globalnya juga. Jadi sepertinya si apa foreign apa dana asing belum mau ngelirik gitu ya si emiten properti, karena itulah takutnya ada pergerakan bunga ya, bunga bank yang ya itulah, jadinya ada kecenderungan ke sana sih, jadi nggak terlalu nge-hype banget gitu. jadi properti dan konstruksi ini Mas masih bisa di buy on weakness atau nanti aja dulu wait and see? Nanti dulu deh, konstruksi Oh nanti dulu ya, deh. jangan Nanti dulu, yang penting sekarang ngelihat energi dulu deh, energi metal ya, dulu deh, ya betul. metal ya. Berarti masih fokus ke emiten-emiten energi ya, seperti Ya betul, Adro gitu, Indi atau ADMR ya, seperti ADMR itu. ya. Heeh. Yang paling udah tinggi sih ya itulah ya, ABMM apa, ABM Investama, Heeh. KKGI gitu kan, kemudian ada MBAP ya, itu saham-saham yang lumayan harganya masih lumayan lah, masih bisa kekejar. Masih murah gitu. Iya ya, kayak Doit juga ada lumayan tinggi tuh ya, ada 600-an. Nah Doit. betul, Doit udah Ah, kenceng banget sih ya. itu. Oke. Dan kalau misalnya Mas Dery sendiri ini emiten mana nih Mas yang dilirik, kan udah mau musim-musim bagi dividen nih, siapa tahu nih mau nyari cuan dari dividen gitu. Maksudnya buat emiten apa yang dilirik, apa nih, buat Iya, invest atau trading?
misalnya mau nyari cuan dari dividen nih, kan sebentar lagi udah musim dividen nih. Gimana nih Mas? Ada nggak di portonya yang memang diinvest untuk dapat dividen untuk jangka panjang seperti itu? Oke, kalau saya sih jujur ya, saya bukan tipikal yang investasi yang lama-lama gitu kan ya. Karena saya tipikalnya memutarkan uang cepat. Jadinya ada momen kalaupun misalnya ada mau dividen, mau ada RUPS, nyimpen dulu tuh kayak gitu kan. Udah nyimpen ya, tapi nggak dapet sampai pembagian dividennya, cuma sampai tanggal CAM-nya. Udah CAM, udah saya jual, X-nya udah nggak dilirik lagi gitu kan. Jadi saya tipikalnya investornya yang nggak terlalu mengandalkan dividen banget gitu kan, tapi ngejernya kalau misalnya pas mau dividen saya masuk kayak gitu karena momennya yang lumayan tuh. Kalau pas mau CAM sama X-date si harga ke atas dulu, udah ke atas udah saya buang kayak gitu aja. Jadinya untuk saat ini saya nggak terlalu menunggu dividen ya, baik untuk di saham energi maupun perbankan juga kemarin gitu kan ya, saya nggak terlalu melihat dividen untuk diambillah keuntungannya, enggak kayak gitu. Tapi saya lebih memilih yang lebih cepat aja mendapatkannya seperti itu. Oke, jadi Mas Dery memang ini bukan tipe-tipe investor ya, dan memang nggak nyari cuan dari dividen ya, Ada yang nyari tanya cuannya tuh, dari fast kenapa trade. ya bisa turun di X katanya? Ayo, kenapa tuh? Karena ya itu ya, adanya investor yang menjual ya di XDate ya setelah mendapatkan dividen di CAMDAT-nya seperti itu. Jadi kan memang itu Ya, seperti betul. apa? Ada istilah dividen trap gitu kan. Nah, Betul. jadi pas pas dia sudah exit, investor yang sudah mendapatkan cuan dari dividen gitu langsung membuang gitu dan merealisasikan profit seperti itu ya. Jadi Betul. memang biasanya memang kalau habis come date itu ada kecenderungan saham itu akan turun mengikuti dividen yield ya. Misalnya dia dividen yieldnya 7%, nah setelah come date nanti harga emitennya itu akan turun 7% seperti itu mayoritasnya. Nah, seperti itu tuh tadi kita sudah ngejawab ya. Ini dari salah Betul, satu ya. penonton kita Saya pada malam pikir hari ini. marketnya salah. Ya, Mbak. Itu marketnya emang salah, itu bandarnya yang pergi. Nah, mungkin udah rame nih ya, Mas ya. Makin rame nih di kolom komentar nih, Mas. Bisa disapa dulu, Mas, mungkin Iya. ada yang Emang kalau jual di X tetap dapat Mas Dery. Oh ya, kalau jual di X, kalau tercatat di CAM ya, itu baru dapat. Tapi kalau udah dijual di X ya, halo. Wah, ada gangguan sinyal nih oke. kayaknya. Masih nyambung Oke. nggak? Masih, Mas. Coba diulang lagi, Mas. Oke. Oke. Iya, tadi ada yang tanya katanya kalau jual di XD, dividennya dapat nggak? Pasti dapat lah, karena udah tercatat di CAM. Yang penting jangan jual di CAM ya. CAM-nya harus ditahan dulu tuh, di tanggal CAM date ya. Iya. Baru Sampai itu X-nya ya, jual. Nah, udah itu. sampai penutupan bursa ya pada update harus Ah, di betul. hold ya. Sampai jam 3. Jangan jual dulu. Kalau udah kalau udah selesai comeback mau ngebuang sahamnya silakan ya gitu. Asal bisa keluar aja. Betul. Biasanya kan air, biasanya kan Ya. turun dulu gitu ya kan. Heeh. Nah, gimana nih Mas? Kalau melihat itu setelah sentimen dividen gimana nih Mas? Prospeknya IHSG ke depannya seperti itu. Kalau saya lihat prospeknya ke depan, IHSG di sini nunggu dulu ini ya, turun dulu ya, karena udah ketinggian banget gitu kan. Meskipun ya sentimen beginilah, begitulah, tetapi ngelihat harga IHSG yang sekarang udah ketinggian dan ngelihat indeks finance ya, ngelihat harga-harga saham perbankan itu udah nggak bisa ngejerin lagi ke atas gitu kan. Karena patokan itu biasa kalau IHSG dengan indeksnya finance itu pasti
apa sih ngikutin gitu kan. Jadi itu lumayan lah, bisa jadi indikator buat kita siap-siap aja IHSG koreksi dulu kayak gitu untuk kedepannya. Tapi ya istilahnya sekarang bulan April, siap-siap bulan Mei ya. Nah itu Mei ke Juni biasa siklus lah. Jadi tetap hati-hati dengan siklus yang terjadi di market seperti apa. Ya otomatis baik investor mau trader tetap harus pasang badan buat menghadapi siklus yang akan terjadi setelah bulan April ke depan gitu. Oke. Jadi investor harus berhati-hati ya kalau masuk sekarang ya karena IHSG juga udah ketinggian. Nah, Mas, kan sekarang lagi bulan puasa nih. Tadi juga sempat disinggung ya sama Mas Dery ya. Emiten-emiten yang menarik seperti retail gitu. Nah, nih kalau saya lihat nih kok emiten poultry nih yang biasa dibilang orang ayam-ayaman kok malah itu ya turun ya kayak kena geprek gitu ya. Kenapa tuh? Iya, oke. Jadi kalau ngelihat saham-saham poultry sih biasanya menjelang Lebaran ya lumayan lah ya suka ada kenaikan. Tapi kalau saya lihat di sini zamannya 2022 untuk saham poultry nggak terlalu sih ya karena gimana ya sepertinya bandar ya maupun ya siapalah ya di market nggak terlalu seneng gitu ya, nggak terlalu seneng ke arah sana gitu kan. Jadi mereka lihatnya ke market yang emitennya yang bisa apa kedepannya yang benar-benar inilah bisa ngehit kayak gitu. Jadi kalau ngelihat buat si apa tuh ayamnya diopor katanya takut jadi iya, ayam geprek lagi. Kayaknya ini netizen nyangkut nih yang komen kayak gini ya. Tuh Iya takut tuh. jadi ayam Jadinya geprek, ayamnya diopor. Ini ayam kayaknya opor gitu kan ya. investor Jepfa, Cepin, main WMUU nih. Iya, jadinya mereka ya maksudnya pelaku di pasar ya nggak terlalu melirik saham-saham yang istilahnya apa konsumer yang di apa buat poultry gitu ya karena ya kita ngelihatnya yang sekarang lagi panas kemana nih kayak gitu kan ya pastilah market ngelihat apa yang peluangnya lebih besar pasti ke energi kayak gitu karena Energi lagi kalau ya. di buat kita 2022 ya kalau buat poultry ya nggak terlalu lah kayak gitu ya jadinya ya market lebih sentimennya lebih panasnya ke energi ke sana gitu. Iya ya, karena itu juga ya. eh, harga batu bara juga ya, Mas ya naik ya. Karena memang Mas Dery ini Betul di betul. energi jagonya emiten batu bara ya. Gitu. Kan Ya, sempat tapi 400 selain US batubara dollar ya. CPO juga lumayan sih. CPO. Oke, apa tuh Mas? Ya, betul. TAPG apa LSIP gitu? Kalau CPO Palem, SRTG Group Wow. ya. Iya, itu memang SRTG Group lagi itu ya, lagi hype ya. Kenceng banget. Seminggu belakangan ini ya, Iya, kenceng banget. naik ya Ya, emitennya seperti itu. betul. Tuh, ada yang bilang orang lebih suka makan batu bara daripada ayam. Iya Ya bener. ampun. Itu betul. Batubara lebih enak sih, lebih panas ya. Nah, kalau ini kan bulan April nih Mas, paling nanti kan ada libur Lebaran ya untuk market sendiri kurang lebih 1 minggu. Dan habis itu kita memasuki bulan Mei nih. Dan Mei itu kan termasuk Betul. sell in May and go away. Gimana nih Mas ngelihat bulan Mei gitu? Setelah apakah dividen itu apa musim-musim bagi dividen mampu menahan IHSG dari gempuran sell in May and go away gitu? Biasanya kalau IHSG ngikutin itu ya, sentimen apa sell in May and go away gitu kan. Tetapi tidak semua emiten akan seperti itu. Jadi kita tergantung nih ya dari sisi mana nih, investor atau trader gitu kan. Kalau misalnya dari investor Mei mungkin waktunya kita belanja nama barang gitu kan ya. Tapi kalau jadi trader ya buat kedepannya di bulan Mei gitu kan ya kita siap-siap pasang harga buat apa serok gitu kan serok buat nanti lihat sampai dia ada rebound kita bisa taking profit kayak gitu. Jadi yang terpenting ya buat apa kita mau dilihat dari mana nantinya apakah investor atau trader.
Nah, itulah sama-sama bisa memberikan peluang buat investor maupun trader gitu. Oke, jadi memang nanti walaupun biasanya sell in May and go away itu menekan IHSG, tapi kalau kita pilih-pilih pasti ada aja ya saham-saham yang bisa kasih Iya, cuan, bisa kasih profit, seperti itu. Dan betul. memang ini Mas, kalau ada yang nanya nih Mas, kita ke properti, ke PIK gimana nih Mas? Katanya bisa ke 500 tuh. Kepik. Sahamnya saham properti grup MNC. Kalau atau tidak Oke, mengikuti ya Mas? kalau saya sih nggak terlalu ya mengikuti ya properti ya. Eh bisa jadi ya apa terbang gitu kan ya sampai 500, tapi ya itulah kita harus memantau yang benar-benar ini tanda-tandanya kapan masuk nih si punya barang gitu kan ya. Nah itulah, jadi itu harus diperhatiin aja sih. Jangan cuma sekedar mendengar Katanya. berita gitu kan ya, info-info, dan kita langsung main, oke, masuk gitu kan, enggak. Tapi harus benar-benar dilihat dulu dari indikator mana gitu. Oke, jadi tadi ya sudah menjawab ya. Jangan katanya-katanya ya kalau trading ya. Hmm, Dianalisa betul, sendiri ya gitu. Baik fundamental maupun teknikal. Nah, yes. ini juga nih Mas, kita balik lagi ke dividen nih. Ada yang nanya nih dari penonton. Nyambung ke dividen, bedanya DPR sama yield tahun ini sama tahun lalu beda banget gak? Soalnya kelihatannya tahun ini dividen sebar banyak sekali. Nah, kalau menurut saya sih memang tahun lalu kan itu emiten laba bersihnya tertekan ya karena tahun 2020 itu kan awal-awal pandemi masih pada apa adaptasi dengan itu ya WFH gitu. Lalu juga bisnis-bisnis banyak tertekan karena memang adanya pembatasan pergerakan mobilitas masyarakat sehingga bisnis menjadi terhambat. Dan memang kalau 2021 kan sendiri memang masih ada pandemi, tapi adanya Betul. stimulus pemerintah seperti itu. Lalu juga apa perusahaan juga lebih siap ya karena memang sudah menjalani pandemi selama Recovery. 1 tahun. Iya, recovery. Jadi memang sudah ada strategi-strategi bisnis walaupun masih ada pandemi memang kalau menurut saya sih laba perusahaan-perusahaan kan juga meningkat. Jadi untuk tahun ini dividen payout ratio maupun dividen yield itu untuk para investor yang Naik. akan diterima akan lebih menarik ya, akan lebih cuan Betul. seperti itu. Kalau ada tanggapan dari Mas Dery sendiri gimana nih tadi yang Buat tentang yang apa? yang dividen tahun ini akan lebih besar daripada tahun sebelumnya? Apa setuju? Setuju. Karena yang pasti dilihat dari situasi 2021 ke 2022 yang ya lumayan lah ya, itu recovery-nya buat bikin emiten kinerjanya pada naik juga, dan itu juga dilihat dari apa pertumbuhan ekonominya juga ya, Indonesia yang lumayan di 2021 juga ke 2022 lumayan tinggi gitu kan. Jadi untuk prospeknya di dividennya di 2022 ini akan kedorong naik kayak gitu. Oke. Dan memang itu ya Mas ya, emiten-emiten perbankan sendiri nih ada yang nanya BRI kayaknya udah pada lewat ya. Bank-bank big caps ya BCA, BRI udah lewat Kamdet ya. Iya, udah Jadi lewat. kalau mau ngincar-ngincar dividen dari bank kayaknya harus lebih selektif lagi nih memilihnya. Iya, harus Seperti lebih itu. Kalau selektif lagi bank-bank kalau di bank. bank-bank buku 4 kayaknya udah pada selesai tuh pembagian dividennya. Dan ini ya, kalau itu ya Mas ya. Gimana nih Mas ngelihat Goto? Kan lagi hype nih seminggu ini baru listing. Ada di watchlistnya Mas Oke, nggak? kalau Goto saya nggak ada sih ya. Saya juga Hmm. nggak terlalu tertarik untuk kemarin ikut Goto gitu kan, masuk ke IPO-nya gitu kan. Karena secara ya jujur li ya, secara fundamental gitu kan, Goto ya masih gimana Rugi gitu ya ya, gitu. masih itulah ya. Jadi untuk Goto sendiri sih ya mungkin akan seperti buka juga, saham buka ya, takutnya kan seperti itu Digeprek ya. gitu ya. Jadi betul, jadinya takutnya terus turun ya, karena itulah kalau IPO kita jangan macem-macem lah ya, kita harus benar-benar beli saham IPO itu ngelihat
fundamental sih, jangan cuma buat menikmati kenaikan sementara yang apa di awal Cuma aja sehari dua hari nge-hype gitu gitu kan, ya. tapi ternyata iya betul Nah, iya kan memang kalau Goto sendiri itu ya masih rugi ya Mas, seperti itu ya kurang betul lebihnya ya. masih Karena rugi memang masih bakar-bakar duit ya. Jadi kan ya kalau untuk membagi dividen belum bisa ya Goto ya, karena masih belum rugi ya. lah ngelihat Heeh. ngelihat asetnya juga nggak tahu deh asetnya Goto gimana gitu kan nggak jelas apa gimana ya Iya. kayak gitu Ya karena kan itu ya perusahaan e komersil ya masih bakar-bakar duit istilahnya gitu, masih ngasih iya apa betul eh, diskon-diskon ke apa customer ya, ke hmm, pelanggan supaya mau belanja ya. Tapi memang ya untuk betul kedepannya kan semakin canggihnya teknologi ini memang akan ada prospek ya baik ya kan akan masyarakat itu dari offline akan ke online gitu. Jadi memang emiten-emiten seperti Goto, Bukalapak gitu ya makin menarik ya untuk betul nanti ya jangka panjang jadi ya tapi memang untuk saat-saat ini hindari dulu gitu ya. betul. Itu karena untuk jangka pendek ya, untuk saham-saham teknologi sih itu sulit banget ya, karena itu perlu waktu gitu kan ya, seperti itu. Jadinya mungkin di 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lah itu mungkin baru bisa kerasa lah ya. Tapi kalau untuk saat yang baru-baru IPO ini gitu kan ngelihat prospektusnya sendiri, ya udahlah, jangan terlalu ini banget lah. Iya, berarti wait and see dulu ya. Tapi ini kalau Mas Dery sendiri mantau pergerakan buka nggak nih? Kayaknya sebulan belakangan ini udah mulai ada rebound-rebound ya. Itu kalau menurut Mas Dery rebound jangka pendek apa bisa nih untuk jangka panjang nih? Eh Kalau saya lihat itu masih reboundnya jangka buat saat ini aja ya, jangka pendek aja ya, nggak lama juga sih ya. Karena buka juga meskipun di 2021 mereka udah lumayan ada apa sih istilahnya profit gitu kan ya. Tetapi itu juga kan kenaikannya gara-gara open lock ya di Hmm. buat yang investor kemarin gitu kan. Jadi sentimen itu aja. Tapi udah kayak gitu saya belum melihat si saham buka ini dia akan rebound banget gitu belum ke sana sih. Oke, berarti memang ini buka kenaikannya itu ya kalau menurut Mas Dery jangka pendek ya. Ini juga itu ya. Ya, Karena sentimen itu ya betul. apa Iya, ramenya IPO Goto ya, euforia yang di mana-mana seperti itu ya. euforianya. Iya, Betul. jadi saham Bukalapak ini karena bisnisnya 11-12 jadi ngikut seperti itu, ngikut naik. Ngikut. Tuh. Heeh. Nah, selain itu Mas, apalagi nih Mas yang menarik untuk di matanya Mas Dery nih? Kalau misalnya emiten CPO kan tadi juga menarik nih. Eh, untuk dividen juga lumayan kah? Kalau menurut Mas Dery untuk emiten CPO? Kalau untuk emiten CPO sih terakhir saya baca laporan keuangannya di sahamnya SSMS ya, LSIP. sawit Oh, sumber kas. SSMS. Nah, Oke, oke. ya itu dia earning per share-nya ya lumayan 100 lebih lah kayak gitu ya. Berarti ini bukti dia saham CPO buat dividen tahun ini bakal melejit juga sama gitu kan. Karena si harga CPO juga waktu kemarin-kemarin kan udah all time high kan, tinggi banget gitu kan. Dan Iya. itu penjualan penjualan minyak-minyak dari emiten sawit itu pasti kenceng punya gitu seperti itu. Iya. Jadinya untuk dividen pasti di 2022 CPO juga akan ngikutin seperti saham batu Oke. baranya. Oke, berarti ini yang lebih lagging ya untuk emiten CPO daripada emiten batubara ya gerakannya ya. Kayaknya Ya, emiten CPO mau naik masih ditahan-tahan nih, masih malu-malu kan. Kalau batubara naiknya langsung gitu, nggak pakai malu. langsung. Ya, Iya. Jadi sebenarnya ya kalau ngelihat CPO dia naiknya nggak terlalu benar, nggak terlalu ngehits banget gitu kan ya. Dia masih lumayan anyep-anyep. anyep-anyep ya, gitu ya, malu-malu. Iya.
Nah, kalau ke CPO nih Mas, yang 2 hari 3 hari belakangan ini yang hype Gosco nih Mas. Gimana nih Mas? Gosco. Ngikutin nggak nih? Kalau Gosco. secara kalau secara teknikal sih ya udahlah ya, itu pasti Udah apa enak banget gitu kan. enak Tapi kalau emang. secara fundamental sih nggak tahu lah Belum ya? ya, belum kayak gitu. Belum ya? Ini emang teknikal aja ya Mas, menarik ya gitu. Volume juga Ya, udah mulai rame ya. Volumenya rame sama gitu ya. sama iya. Harga breakout gitu ya. Masih bisa lanjut nggak nih Mas untuk Gosco sendiri? Kalau untuk bentar. Itu GSKO ya, Gosko ya. Untuk lanjut sih enggak, saya belum ngelihat akan lanjut lagi. Itu uji dulu resistennya dulu, pasti koreksi dulu. Oke, berarti Gosco sendiri nih teman-teman yang masih hold itu ya lebih baik TP ya. Gitu ya Mas ya? Enggak juga sih ya, mungkin Oh enggak kalau juga. misalnya memang apa secara tren dia masih di atas MA 50 kan lumayan sih ya. Kayak gitu. Cuma takutnya dia nggak ngehits lagi sih, nggak kuat di ini nih resistensi ini ya, 200-an ya, di 200 Dua gitu kan. ratusan. Iya. 202 Nah, ya Mas ya? takutnya ini Heeh. ya kayak gitu. Jadi di situ hati-hati juga sih ya, takutnya nggak tahan di 200. Jadinya kalaupun misalnya tahan 200 oke lah, go ahead gitu kan. Dan ini buktinya kalau misalnya nanti dia masih lanjut, dia harus nge-break 24 ya, 246, 245 Oh, itu harus untuk Gosco ya, kayak Mas gitu. ya. Uh-uh. Nah, 46 ya. Oke Mas, kalau tadi ya udah bahas CPO, nih emiten-emiten konsumer gimana nih Mas? Kayak itu kan juga termasuk salah satu emiten yang rajin bagi dividen tuh, kayak Unilever, ICBP, tapi harganya masih turun nih, masih murah. Ini Iya. kesempatan apa justru malah jadi itu ya takutnya tambah turun gitu karena masih downtrend gitu. Nior kan, HMSP, Kalau ya itulah. GGRM. Kalau ngelihat technical sih saham-saham konsumer sih no lah ya. Beli baik Oh, jauhi lah. jauhi. Jauhi lah. Jangan Jauhi deket-deket gitu gitu kan ya. ya pagi yang udah di bawah MA 100, di bawah MA 200 gitu kan. Itu saham-saham yang aduh udah deh, nanti dulu deh gitu kan ya. Seperti itu. Iya Jadinya ya. kalau misalnya buat trading saham-saham konsumer sih itu benar-benar harus diperhatikan ya, ngelihat teknikal gitu. Tapi kalau misalnya buat invest, yaitu mungkin kesempatan juga bisa ya, bisa belilah, bisa masuk. Tapi ya itulah kita nggak tahu kalau buat investasi nunggu berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun. Iya ya. Tapi kan lumayan juga ya. Kalau emiten konsumer tuh kan rajin bagi dividen tiap tahun kan. Nah, kalau Nah emiten rokok juga ya, masih berat, Mas. Walaupun tiap tahun bagi dividen. HMSP, ya GGRM gitu. sama Cukai rokok sama naik terus ya. kalau naik terus sih cukai ya. Jadinya buat apa kinerjanya apa buat ke sentimennya sendiri gitu kan ya. Tapi lumayan sih ada yang bagus kalau rokok ya. Bismillah. Itu murah deh tuh. Wim, Jadinya Wim ya. yang harus pilih Stikernya Wim. WIM, WIM. Wim. Jadinya kalau itu lumayan lah bisa masuk lah dia karena target apa dia target marketnya gitu kan ya lumayan dia menu apa ke marketnya yang low lah kayak gitu untuk si Wismilak itu ya. Jadi lumayan kalau misalnya ngelihat prospeknya gitu ya kalau buat invest di saham Wismilak itu bisa lah jadi peluang. Oke. Bismillah ya. Mas Dery ya. Iya, Lebih tertarik ke Wismilak ya daripada ke HMSP GKRM ya. Yang memiliki iya, market cap betul. besar ya. Dan market Iya. leader ya gitu kayak HMSP GRM. Nah, ini ada lagi nih Mas. Wika, aduh, konstruksi lagi nih Mas. Wika arah 800 kayaknya sih. Mending CL aja ya Mas ya. Daripada Udah deh, nyangkut. itu Wika utangnya banyak deh. Jadi gimana nih Mas? Wika, Uh-uh. cut loss aja ya kalau punya ya. Udah deh kalau Wika sih
Kalau buat trading sih ya udahlah cut loss. Tapi kalau misalnya buat investor ya silakan lah. Sanggup untuk menunggu beberapa tahun ya monggo lah, silakan gitu kan. Tapi ngelihat teknikal sih saya enggak lah. Nanti dulu ya, hindari dulu ya. Gitu, technical. Iya, Oke. Dan memang nih kayaknya banyak yang galau nih Mas kalau bahas emiten konstruksi hmm, karena kan IHSG udah all time high, dia malah bergerak turun gitu. Jadi lawan arah ya. iya karena begitulah melempem sih ya. Properti Heeh. masih kesangkut-sangkut sama bunga bank sih. Jadinya jangan dulu lah deket-deket gitu. Iya ya, apalagi The Fed mau naikin suku bunga kan. Nah, nanti Bank Ya, Indonesia juga berpotensi naikin suku bunga. Terus nanti emiten konstruksi kan betul. itu utangnya banyak ya. Jadi bunga banknya Ya, atau beban bunganya jadi tambah naik tuh kan. Itu bisa betul. ganggu kinerja itu ya, operasional atau keuangannya emiten-emiten BUMN karya sendiri gitu. Nah, Iya, kalau ini ada yang nanya lagi, Adi kurang lebih sama ya Mas ya? Karena masuk BUMN karya sama. ya. Ya, properti kalau saya lihat Mas, untuk BUMN sih ya, nggak terlalu kenceng banget sih ya. Tapi coba deh kalau properti yang swasta, nah itu pasti adalah salah satunya yang lumayan bisa nyolong-nyolong ya. Kalau yang properti swasta kayak gitu. properti swasta ya. Oke, oke. Ya, Seperti properti swasta berarti BSD CTRA gitu ya, Mas? ya Pakuwon, Pawon lagi tuh, lagi Pakuwon, hit. yo. Lagi hit ya Pakuwon ya. Nah, Ya, ini juga ya, berarti emiten properti konstruksi ya, hindari dulu. Nah, ini gimana nih Mas nanya MPPA nih. Hari ini tadi sempat oke. kayak mau naik tapi di PHP-in nih. Turunnya deket harga open lagi. Iya, MPPA itu bisa diperhatikan ya, karena lumayan, itu mau lebaran gitu kan ya. Mm-mm. Sebelumnya kan LPPF kan udah naik ya. Jadi Iya, kayaknya ini perputaran barangnya dari LPPF kita masuk ke MPPA gitu loh. MPPA ya. Berarti Ya, itu ya perputaran ya, grup lipo ya gitu ya Mas. iya LPPF betul. udah habis gitu bensinnya ya. Ya, udah habis bensinnya. Jadi MPPA sih sebenarnya itu tinggal nunggu sedikit aja karena itu udah di atas MA 50 ya, dan itu udah ada tiga candle yang dia lower high. Oke, oke, lower high. Yo satu dulu. Oke. Betul. Heeh. Jadi ini syaratnya si MPPA dia bisa breakout di harga situ Berapa? tuh. Breakoutnya di 416 harga 404. terdekat. Oh, 404 ya, terdekat ya. Baru Ah, 416 ya, ya. betul. Heeh. Ini yang penting nih 450 nih. Kalau 450 break lanjut nih ya. Tambah mantap Iya nih. dong, pasti. Udah Ya, mantep berarti itu. berarti ini daripada masih emiten konstruksi lebih baik MPPA ya, Mas? Iya, Heeh. selain konstruksi, perhatikan infra ya, infrastruktur ya, telco Oh ya, iya, friend Isat, sama Isat, tebing. Tebik. Isat, Mas, Isat. Ya, Isat. Isat gak Oh, tahu berarti deh, bentar. Kalau Isat itu masih sideway ya, masih setway. lebih baik daripada Isat mending friend sama Keren tebing. ya? Tebik ya? Ya, Oke. dan satu lagi sama Sentra Tama ya. Sen, oke. Kalau MTEL Mas gimana MTEL? Yang baru MTEL buat IPO. trading jelek, tapi Oh, MTEL buat trading jelek, kalau buat invest bagus MTEL. bagus ya. Fundamentalnya Fundamental juga dia bagus. punya, ya MTEL dia punya cash berapa triliun apa ya, apa punya aset gitu kan, lupa saya. Dia bagus kalau buat invest MTEL. Wah, nah, mantap gitu ya Mas ya. Berarti tadi udah dikasih bocoran ya Mas ya. Iya, MPPA. Nih buat teman-teman bisa nanti hari Senin karena besok libur gitu ya. Tanggal merah. iya Tuh, betul libur. tadi emiten infrastruktur ya, sektor Yang kenceng sih infrastruktur. buat Senin, friend. Friend. Wih, mantep nih, friend. Iya, Friend ya. Baru iya, itu ya, tembus 88 ya tadi ya. iya. Itu friend targetnya sih itu bisa sampai ke 97. Cepet. Oh, 97 terdekat. Jangka Iya, pendek tuh, Mas. terdekat. Iya, betul. Kalau yang lebih panjang gitu,
Ya bisa itu sampai 120-an lah. 120-an, wah mantap nih. Masih ada 20%, 30% lagi ya ke sana ya. Ya, Nih, betul. kalau yang belum punya nih Mas, kita lebih baik HK atau ini? Nunggu di bawah dulu nih, nyicil nih. Kalau buat friend itu kalau belum punya jangan sampai masukin apa jangan semua ya, jangan HK ya. Itu pasti nanti HK. dibanting dulu. Yang friend dibanting Oke. dulu. Dibanting dulu, dia harus kuat. Yang friend itu di sekitaran berapa ya? Bentar. Di situ tuh. 83. Itu pasti 83 dibanting ya? dulu. Banting dulu. Ya, 83 ya? Berarti lebih baik nunggu di sekitar 83 ya? 83 ya? iya. Tuh. Kalau mau swing, ya kita tunggu di area 83-an. Tapi kalau scalping, monggo lah. Ya, copet-copetan, cepet-cepetan bisa tuh. Lumayan. Oh, oke. Mantap, mantap, Mas. Nah, kita kurang lebih udah mau ini nih, Mas. 1 jam nih. Kalau kita lanjut bisa sampai sahur nih. Ya Iya, kan? boleh. Nih, Silakan lanjut. eh, eh. Kalau ini, Mas, apa? Ala ini emiten-emiten lagi atau closing statement gitu dari Mas Dery untuk teman-teman yang nonton hari ini terkait dividen atau rangkuman dari Hmm? live Instagram kita malam ini apa tuh? Oke, jadi teman-teman kalau dari saya, kalau misalnya masalah dividen, jangan apa ya, jangan ngelihat bagi-bagi dividennya gitu kan ya. Tetapi kalian em, harus jelas dulu mau di posisi mana nih, investor atau jadi trader gitu kan ya. Karena dividen kan enak itu buat investor ya. Jadi kalau buat trader buat ngejar dividen itu kita harus pakai strateginya kayak gitu. Jadi kalau masalah dividen kita benar-benar itu harus dilihat dari sisi investor. Kalau Hmm. misalnya dari trader buat dividen itu better kita jual di tanggal CAM ya kayak Kam. gitu. Karena Iya. kalau misalnya dijual di X itu kebanyakan kasusnya drop turun ya Top. seperti itu. Jadi kalau mau Dividen trade ya, trading, Mas, mau biasanya. ngejar dividen itu enggak lah, jangan tidak disarankan karena ujung-ujungnya itu bisa jadi dividen trap ya kayak gitu. Jadi hindari sebisa mungkin untuk dividen hunting ketika buat Han- trading. Kalau misalnya mau trading lebih baik dijual di CAM, di CAM debt ya seperti itu. Tapi kalau buat investor is okay, gak masalah. Dia mau naik di CAM, kemudian udah turun di X, gak masalah. Kalau investor karena mainannya lama gitu loh. Oke, berarti memang ini dari sudut pandang berbeda ya, Mas. Kalau misalnya trader gitu bisa ya memanfaatkan naiknya harga menjelang comeback ya. Biasanya harga Betul, saham naik ya menjelang comeback. Lalu untuk jangka pendek saja pas udah mau penutupan buang ya. Dan kalau memang ya investor betul. Wah, itu lebih baik udah jangka panjang ya nyimpannya setahun, 2 tahun atau iya 6 bulan untuk betul. mendapatkan dividennya seperti itu. Jadi teman-teman nih Mm-mm. harus hati-hati nih, jangan cuman karena ingin cuan di dividen ya langsung HK pas pas tanggal come date. Terus Iya pas jangan ex date-nya jangan sampai langsung ya. kena kena geprek tuh ya, langsung kena ARB gitu ya. Iya, Biasanya gitu kena ya. ARB sayang banget. Lumayan kan itu 6% gitu kan kalau misalnya kena ARB gak kejual buru-buru, udah deh itu gak enak banget sih, gak enak banget. Karena biasanya case-nya kalau udah di tanggal X ya dia buat kembali ke harga semula lagi, ya itu lumayan berapa bulan, berapa tahun gitu kan, seperti itu. Oke.